Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, khususnya Pak Rektor beserta jajaran Sivitas Akademika Poltekesos yang saya hormati pula, para tamu undangan, Pak Kasdam atau yang mewakili Pak Kapolda, serta para orang tua, para keluarga yang mendampingi para wisudawan, wisudawati Poltekesos tahun 2025. Bersama saya ada Wakil Menteri Sosial Pak Agus, silakan berdiri Pak Agus Jabo, ini Wakil Menteri Sosial. Ada Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan staf khusus, tenaga ahli menteri semua yang mendampingi saya yang saya hormati. Khusus para adik-adikku, para wisudawan, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Saya terima kasih kepada Prof. Muhammad Nuh yang telah memberikan motivasi, memberikan inspirasi, berbagi ilmu untuk para wisudawan sekalian. Ini satu kehormatan buat kita semua. Profesor Dr. Muhammad Nuh memberikan waktu bersama kita semua. Untuk itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Tadi Pak Nuh menyampaikan kata kunci pertama adalah syukur. Marilah kita berulang-ulang bersyukur dan mudah-mudahan dengan bersyukur itu apa yang kita perlukan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita terus bersyukur, berulang-ulang dan menjadi bagian dari rutinitas kita setiap harinya. Macam-macam cara syukur bisa kita terjemahkan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Salah satu di antaranya dengan nyanyi bersama. Salah satunya di antara bisa dengan nyanyi bersama. Saya kira lagunya semua pahami. Kita mulai ya. Dari yakinku teguh. Lebih keras. Akan karuni. Lebih keras. Tanah. Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Nuh, tapi saya akan menggarisbawahi beberapa hal. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian. Pertama, tentu hari ini adalah hari yang tidak biasa. Dari gedung ini, sebuah sejarah sedang ditulis, di mana sebuah perjuangan panjang mulai menemukan maknanya. Ijazah saudara adalah pintu menuju jalan panjang baru. Dan untuk itu saya mengajak untuk mengingat 3 hal yang akan menjadikan para wisudawan dan kita semua sekalian bisa menjadi pekerja sosial yang hebat, yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Muhammad Nuh. Yang pertama adalah pengalaman sebelum gelar.
experience before graduate. Selama belajar di Poltekkes ini sungguh sesuatu yang berharga buat saudara-saudara. Karena sekali lagi perlu disadari, gelar bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah perjalanan saudara mengasah pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Karena ilmu sejatinya adalah kompas, keterampilan adalah senjata, dan nilai adalah fondasi moral. Tanpa itu semua, perjalanan saudara akan kehilangan arah. Yang kedua, mengikuti apa yang tadi diarahkan oleh Prof. Muhammad Nuh, mari kita bekerja dengan hati. Ilmu tanpa hati adalah kering, praktek tanpa kasih adalah kehilangan makna. Karena itu, jadilah pekerja sosial yang jujur, konsisten, dan berintegritas. Berbicaralah dengan empati, rangkullah yang lemah, dan berkolaborasilah dengan siapapun. Dan selalu ingat, masalah sosial tidak pernah bisa diselesaikan seorang diri. Saya tertarik sekali tadi dengan himne atau mars ya dari Poltekkes. Lebih-lebih ini yang menulis adalah Acil Bimbo pada tanggal 11 pada tahun 1987 atau 21 Oktober. Beberapa waktu yang lalu beliau wafat ya. Untuk itu kita kirim doa secara khusus karena yang menciptakan lagu dan lirik ini adalah Acil Bimbo. Kita kirim doa, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni, dan kita yang diwarisi satu lirik untuk Poltekkes ini bisa menjadikan lirik ini pedoman, inspirasi ketika kita mengabdi di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dalam lirik lagu ini kita diajak untuk mengingat mereka yang kehilangan kasih, mereka yang kehilangan arah, mereka yang tersisih, mereka semua itu adalah saudara kita. Masih dalam lirik ini, almarhum menyampaikan, mentari tak bersinar padanya, rembulan tak tersenyum padanya, dan angin mengusapkan harapan, mimpinya itulah miliknya. Dalam suka duka mereka terpaut suka duka kami, dan sejahtera mereka adalah cita-cita kami. Ada doa di dalamnya. Semoga bakti kami, Sivitas Akademika, Politeknik Kesejahteraan Sosial selalu dalam ridhonya. Tepuk tangan ini luar biasa sekali. Ini jangan dilupakan ya, meskipun nanti sudah tidak lagi kuliah di sini atau tidak berada di Bandung, mungkin ada yang mengikuti suaminya, ada yang mengikuti profesinya, tapi jangan lupalah apa yang ada di dalam lagu Poltekkes ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
Tadi saya singgung kejujuran. Apa itu kejujuran? Kejujuran adalah fondasi utama seorang pekerja sosial. Ia bukan sekedar berkata benar, tetapi keberanian untuk menghadirkan kebenaran walau tidak nyaman. Kejujuran membuat kita percaya, dan kepercayaan adalah mata uang tertinggi. Saya ulang, kejujuran membuat kita dipercaya, dan kepercayaan adalah mata uang tertinggi dalam pekerjaan sosial. Tanpa kejujuran, ilmu sehebat apapun hanya akan menjadi topeng kosong. Berikutnya adalah konsistensi. Konsistensi adalah keteguhan hati untuk berjalan di jalur yang benar, meski berliku, meski panjang, dan meski sepi. Konsistensi adalah seni menjaga api kecil tetap menyala hingga ia menjadi obor. Dengan konsistensi, langkah-langkah kecil saudara akan menjelma menjadi perubahan besar, karena dunia tidak berubah oleh teriakan sesaat, melainkan oleh kerja tekun yang terus-menerus. Berikutnya adalah integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah kesatuan utuh antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Ia adalah harmoni antara nilai dan perilaku. Integritas menjadikan saudara bukan hanya sarjana di atas kertas, tetapi juga sarjana kehidupan yang dihormati. Dengan integritas, saudara bukan hanya menyelesaikan tugas, tetapi menunaikan amanah. Bukan hanya hadir di tengah masyarakat, tetapi menjadi teladan yang layak diikuti. Bapak Ibu, para wisudawan, wisudawati sekalian yang saya hormati, yang perlu diingat yang ketiga, untuk menjadi pekerja sosial yang hebat, maka saudara juga harus hidup dalam solidaritas. Solidaritas adalah energi kolektif. Ia menuntun saudara untuk berempati pada luka orang lain, dermawan dalam waktu dan tenaga, dan tulus berbakti bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Profesi ini bukan sekedar pekerjaan, melainkan ibadah sosial, jalan untuk menemukan makna hidup yang sejati. Para wisudawan, wisudawati yang saya hormati, untuk menjadi pekerja sosial hebat, pertama-tama jadilah diri sendiri, menjadi diri yang otentik. Jadilah profesional yang bekerja secara terukur dan beretika. Jadilah pembaharu yang melahirkan perubahan nyata bagi negeri. Belajarlah dari pengalaman, lakukan learning by doing. Asah kapasitas saudara dalam karakter positif, komunikasi yang baik, dan kolaborasi yang luas. Jangan hanya menjadi lulusan Poltekesos, tetapi jadilah pekerja sosial yang hebat, yang membawa cahaya perubahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin mengukuhkan saudara. Sekali lagi, bukan hanya sebagai sarjana, tetapi sebagai pewaris obor peradaban. Di tangan saudara, Indonesia menaruh harapan. Dari langkah saudara, bangsa ini akan menemukan jalan menuju masa depan. Tentu kita menyadari bahwa dunia sosial hari ini tidak sederhana. Kemiskinan tidak lagi tunggal, melainkan multidimensi. Maka pekerja sosial tidak boleh lagi berhenti pada memberi layanan. Saudara harus berani memulihkan martabat, membuka ruang partisipasi, dan melahirkan perubahan sosial yang berkelanjutan.
Sebelum saya mengukuhkan saudara-saudara, saya ingin sedikit memberikan informasi tentang 3 mandat prioritas yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kementerian Sosial. Yang pertama adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang kedua tadi sudah disinggung banyak oleh Prof. Muhammad Nuh, sekolah rakyat. Dan yang ketiga adalah bansos tepat sasaran. Ini adalah suatu langkah dari Presiden Prabowo untuk memulai suatu proses pemberian subsidi dan bansos dengan memulai menata konsolidasi lewat data. Sebab ditengarai selama ini bansos atau subsidi sosial itu tidak tepat sasaran. Bansos dan subsidi sosial itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena datanya masih saling silang sengkarut. Kementerian Sosial punya data sendiri, kementerian lain punya data sendiri, pemerintah daerah punya data sendiri, dan untuk itu Presiden Prabowo menyatakan stop. Jangan diteruskan dengan menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Ini adalah era baru sejak Indonesia merdeka, di mana untuk pertama kalinya Indonesia telah memiliki satu data tunggal. Satu data Indonesia. Ini adalah suatu era baru, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini konsisten kita lakukan pemutakhiran secara bersama-sama, maka ke depan makin hari, makin bulan, makin tahun Indonesia akan memiliki data yang lebih akurat, solid, dan bisa dijadikan pedoman untuk melaksanakan intervensi program secara terintegrasi. Yang kedua, Presiden ingin, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Nuh sudah menyampaikan, hanya 35% lulusan SMA yang bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Jadi saudara-saudara ini termasuk yang 39%. Selebihnya tidak sanggup, tidak punya kesempatan, tidak punya peluang untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Maka ini hal yang harus disyukuri sekali lagi. Belum lagi Pak Nuh, kalau kita lihat yang dari SMP ke SMA, ada hampir 1 juta lulusan SMP yang tidak bisa meneruskan ke jenjang SMA. Data menunjukkan lebih dari 4 juta anak-anak usia sekolah yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah. Lebih dari 4 juta. Maka itulah kemudian salah satu strateginya adalah menghadirkan sekolah rakyat di tengah-tengah masyarakat. Tahun ini sudah dimulai di 160 titik sekolah rakyat. Apa itu sekolah rakyat? Sekolah rakyat adalah sekolah berasrama yang dikhususkan untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang tidak mampu, yang tidak beruntung, yang suaranya belum pernah terdengar, atau dalam istilah statistiknya adalah mereka dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Karena hanya 35% putra-putri keluarga miskin-miskin ekstrim itu yang bisa dikatakan sudah bisa lulus, bisa sukses, bisa tidak miskin lagi. Tapi sisanya sebagian besar masih tetap miskin dan menurunkan kemiskinan ke generasi berikutnya. Maka Bapak Presiden ini lewat sekolah rakyat diharapkan menyapu, mengangkat,
mengajak mereka bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas. Tadi saya terus terang merinding. Tadi yang menari di sini, yang menyanyi tadi di sini, ini adalah dari keluarga-keluarga, mohon maaf tadi yang disebut kurang mampu atau miskin-miskin ekstrim. Kalau mereka mungkin belajar di sekolah-sekolah umum, tidak akan mereka punya kesempatan untuk bisa menari di depan kita sekalian. Tapi dengan afirmasi, dengan keberpihakan, mereka bisa menari di depan kita, bisa menyanyi di depan kita, bisa naik ke atas panggung, dan diharapkan mereka ke depan seperti saudara-saudara bisa menjadi agen perubahan. Dan yang terakhir adalah bansos tepat sasaran. Ini akan dimulai satu era baru, di mana masyarakat boleh berpartisipasi secara langsung untuk mengusulkan atau menyanggah siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak mendapatkan bansos. Selama ini pemerintah yang aktif, tapi Pak Prabowo akan mengakhiri era itu, ingin mengajak masyarakat juga turut aktif dengan satu merancang data yang akurat disusul dengan digitalisasi penyaluran bansos yang hari ini sudah mulai uji coba di Kabupaten Banyuwangi. Jadi siapapun boleh, ibu bapak misalnya pengen mengusulkan atau menyanggah, nanti ada mekanismenya, kita buatkan. Siapapun boleh meminta untuk mendapatkan bansos, tetapi nanti yang akan memilih dan memilah, yang akan menyeleksi adalah aplikasi yang sudah disiapkan dengan menggunakan teknologi canggih. Jadi bukan orang dengan orang lagi yang menentukan, tapi nanti yang menentukan adalah teknologi canggih yang sudah dilatih dengan menggunakan AI. Nah dengan begitu kita harapkan ke depan Bapak Ibu sekalian, bansos tepat sasaran, nyampe kepada mereka yang membutuhkan, dan dengan begitu Indonesia akan bisa mengatasi masalah-masalah kemiskinan lebih terukur dan tepat sasaran. Terima kasih atas perhatiannya, saya turut berbangga, ini adalah kali kedua. Tahun lalu saya datang ke sini, waktu itu masih di era Pak Jokowi, sekarang di era Pak Prabowo, kedua-duanya saya bisa hadir, mudah-mudahan nanti berikutnya pada kesempatan-kesempatan lain kita juga bisa bersama-sama. Tapi kami berharap mudah-mudahan Poltekkes ini makin maju, Poltekkes terus beradaptasi, terus berinovasi, mengembangkan model-model pembelajaran yang lebih mudah dipahami dengan baik oleh para mahasiswa-mahasiswa di sini. Ya, terima kasih Pak Rektor. Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada Kamis 25 September 2025, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saya kukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana terapan dan magister terapan pekerja sosial lulusan Poltekkes Bandung. Tak ulang lagi biar lebih mantap ya. Iya, ini kan hari-hari terakhir ya. Hari-hari terakhir. Wisudawan dimohon berdiri. Iya, silakan berdiri ya. Ini kalau tiap sebulan sekali dipakai keliling ke pasar-pasar bagus juga. Saya ulang ya, siap ya. Cantik-cantik ya Pak, usulan lulusan Poltekkes ini Pak Nuh ternyata.
Yang laki-laki yang ganteng-ganteng, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Nanti yang akan bekerja di tengah-tengah masyarakat ini adalah saudara-saudara sekalian yang menjadi jembatan dari negara ke masyarakat, nanti juga adalah saudara-saudara sekalian. Saya turut bangga, selamat, sukses. Sekali lagi saya ulang, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Kamis 25 September tahun 2025, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya, Menteri Sosial Republik Indonesia, mengukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana terapan dan magister terapan pekerja sosial lulusan Politeknik Kesejahteraan Sosial atau Poltekesos Bandung. Dengan harapan mudah-mudahan perjalanan para wisudawan, wisudawati ke depan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dari setiap langkah saudara, dan menjadikan saudara pekerja sosial yang hebat, bukan pekerja sosial yang hanya bekerja dengan otak, tetapi bekerja juga dengan hati, solidaritas, dan cinta. Dan tentu apa yang saudara lakukan adalah untuk Indonesia. Untuk yang keras, kompak, untuk Indonesia. Kali lagi untuk Indonesia. Indonesia tanah air. Lebih kompak. Abadi nan jaya. Lebih keras. Indonesia sejak dulu kala puja-puja bangsa. Lebih keras. Di sana dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sekarang saya minta yang barisan kini, hadap kiri gerak, yang sini, yang kiri. Hadap kiri, sini, hadap kiri. Lihat orang tuamu, lihat keluargamu sana. Yang sebelah sana, lihat sana. Lihat keluargamu. Lihat keluargamu di sana. Dah, tunggu dulu. Dah, semuanya, semua wisudawan, wisudawati, semuanya. Kepada seluruh orang tua dan keluargamu. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Itulah yang berjuang selama ini untuk kalian. Mereka-mereka itulah yang banting tulang tanpa mengeluh, walaupun kadang-kadang mereka ngutang.
mereka itu yang sungguh sangat berharap terhadap kalian semua. Untuk itu, mari kita doakan. Mudah-mudahan mereka yang telah berjuang memberikan pikiran, tenaga, kasih sayang kepada para wisudawan ini selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Diberi keberkahan, diberi rezeki yang cukup untuk semua orang tua, untuk semua keluarga. Berdoa mulai. Selesai. Sukses selalu, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.